Kasus kali ini tuh skalanya bukan cuma satu rumah atau satu desa nih guys, tapi satu negara. Nah, ini tuh adalah kasus yang bikin seluruh rakyat Jepang tahun 80-an tuh takut buat makan permen. Dan kasus yang melibatkan konspirasi korporat, polisi yang dipermalukan habis-habisan, dan pelaku yang sampai detik ini nggak pernah ketangkep. Nah, seru banget guys ya. Hai guys, balik lagi di Kemek Cerita. Nah, kali ini ceritanya lo pasti tahu deh ya, ini tuh salah satu kasus insiden Glico atau Morinaga ya, yang kalau lo pernah ngelihat kalau orang-orang pergi ke Jepang tuh kan suka ada yang tulisan Glico gitu ya. Nah, ini tuh jadi ternyata di tahun 80-an tuh pernah ada kasus yang lumayan wow banget guys ya. Jadi buat kalian yang suka nih, boleh banget di like, jangan di like dulu, di subscribe dulu YouTube Kemek ya guys, di like dan di komen. Oke, kita langsung aja ke ceritanya ya guys. Jadi kasus ini adalah insiden Glico Morinaga atau The Monster with 21 Faces ya. Ini tuh lokasinya ada di Osaka dan Tokyo di Jepang. Nah, di sini tuh pelakunya kelompok misterius bernama The Monster with 21 Faces ya. Ini tuh benar-benar nggak terpecahkan. Dan korban di sini adalah perusahaan Glico, Morinaga, Lotte, dan seluruh masyarakat Jepang. Ini gue langsung mulai aja ya guys ya, karena ini wow banget gitu loh ya. Jadi bayangin nih, lo lagi mandi di rumah lo yang super aman, tiba-tiba pintunya didobrak sama dua orang pakai topeng. Tiba-tiba masuk dan nodongin pistol. Terus juga nyulik lo pas lo masih nggak pakai baju. Nah, itulah yang dialami Katsuhisa Ezaki, di mana dia adalah CEO Glico, perusahaan makanan raksasa di Jepang. Jadi kejadiannya itu di Maret 1984. Ezaki diseret ke gudang tua guys. Pelakunya minta tebusan 1 miliar yen sama 100 kg emas. Gila nggak? Udah kayak film-film action ya. Tapi di sini plot twistnya guys, Ezaki berhasil kabur sendiri sebelum tebusannya dibayar. Lalu masalah selesai? Enggak. Ini justru awal dari horor yang berlangsung selama setahun lebih. Beberapa hari nih guys setelah Ezaki kabur ya, kantor Glico tuh dapat surat. Isinya bukan ancaman penculikan lagi, tapi ancaman pemusnahan. Pelakunya bilang mereka tuh udah nyuntikin sianida ke permen-permen Glico yang ada di rak supermarket. Bayangin, satu Jepang panik guys. Ibu-ibu nggak berani beli permen buat anaknya. Dan di sini Glico harus narik jutaan produk dari pasar. Kerugiannya tuh nggak main-main. Bener-bener triliunan rupiah kalau dikonversiin ya. Tapi yang aneh, pelaku tuh nggak minta duit lagi. Mereka cuma seneng ngelihat Glico hancur. Dan mereka mulai pakai nama baru, yaitu The Monster with 21 Faces ya. Si monster ini tuh narsis banget guys. Jadi mereka tuh mulai ngirim surat ke media dan kepolisian. Isinya apa? Ejekan. Mereka manggil polisi Jepang dengan polisi tolol atau polisi yang nggak punya hidung. Jadi mereka tuh kasih petunjuk, kita nih bakal naruh permen beracun nih di toko ini jam sekian. Coba tangkap kalau bisa. Di sini polisi ngerahin ribuan personel, tapi si monster tuh selalu satu langkah di depannya. Jadi di sini mereka juga kayak lagi main game sama nyawa orang. Nah, pada kejadian saat itu ya, supermarket pun kosong guys. Rak permen ditutup plastik hitam dan ada polisi jaga di setiap sudut. Tapi si monster tetap bisa naruh produk beracun di rak tanpa ketahuan. Mereka naruh label di kotak permen, bahaya, mengandung racun, dan kamu akan mati kalau makan ini. Mereka jujur, tapi kejujuran mereka itu yang bikin terornya makin terasa. Mereka nggak pengen orang mati. Mereka pengen orang tuh cuma takut aja gitu. Lalu di sini polisi akhirnya dapat satu kesempatan emas.
ada transaksi uang tebusan di sebuah kereta. Detektif ngelihat pria misterius di dalam kereta yang gerak-geriknya tuh aneh banget. Jadi matanya sipit, terus juga sipit banget gitu ya, kayak rubah, dan makanya dijuluki The Fox Eye Man. Detektif itu tuh terus ngikutin, tapi pas mau ditangkap si pria ini tuh hilang di kerumunan di stasiun ya, karena pada saat itu tuh stasiunnya tuh padat banget. Dan ini adalah kegagalan paling memalukan dalam sejarah kepolisian Jepang. Si mata rubah ini diyakini sebagai otak di balik The Monster with 21 Face. Si monster pun pindah target. Sekarang mereka neror perusahaan Morinaga, Lotte, dan House Food ya. Polanya sama. Ancaman racun, surat ejekan, dan permintaan tebusan yang nggak pernah bener-bener mereka ambil. Mereka tuh kayak cuma pengen ngetes aja. Seberapa jauh sih polisi tuh bisa lari ngejar mereka. Lalu di sini di Agustus 1985, tekanan pun makin gila, di mana Shoji Yamamoto, kepala polisi prefektur Shiga ya, ngerasa sangat gagal karena nggak bisa nangkap si monster itu. Dia benar-benar ngerasa malu. Dia ngerasa harga dirinya hancur. Dalam tradisi Jepang yang keras ya, kegagalan adalah aib. Yamamoto akhirnya milih untuk bunuh diri dengan cara membakar dirinya sendiri. Jadi dia tuh pengen nebus kesalahannya karena udah ngebiarin si monster itu tuh bebas berkeliaran. Ini gue acungin jempol banget ya. Coba kalau di Konoha gitu ya, ada nggak yang kayak gitu ya? Ini nggak ada. Di Jepang tuh memang yang pernah gue dengar tuh kayak gitu. Kalau misalnya ada yang gagal ya pasti ya mengundurkan diri gitu ya. Setelah beberapa hari kematian Yamamoto, si monster tuh ngirim surat terakhir. Dan isinya tuh benar-benar bikin merinding. Jadi dia tuh ngirim surat tuh kayak gini. Yamamoto mati sebagai laki-laki. Kami memutuskan untuk berhenti menyiksa perusahaan-perusahaan ini. Kami bosan. Kami punya hal lain yang harus dilakukan sekarang. Kami adalah orang jahat. Artinya, kami punya banyak hal untuk dilakukan selain menggertak perusahaan. Hidup ini menyenangkan bagi orang jahat. Dan setelah surat itu ya, mereka benar-benar hilang guys. Nggak ada lagi ancaman, nggak ada lagi surat, dan nggak ada lagi si mata rubah. Mereka tuh lenyap dari muka bumi. Nah, jadi di sini siapa nih mereka ya? Dan ada teori yang bilang kalau mereka adalah mantan karyawan yang dendam. Ada yang bilang mereka adalah Yakuza. Bahkan ada teori kalau ini tuh adalah konspirasi antar perusahaan buat ngejatuhin lawan bisnisnya. Tapi yang paling kuat adalah teori kalau mereka itu sekumpulan orang cerdas yang cuma pengen main-main sama sistem. Jadi mereka tuh nggak butuh duitnya. Mereka cuma butuh power buat bikin satu negara tunduk sama surat-surat mereka. Kasus Glico Morinaga pun ditutup guys di tahun 2000. Karena ada masa kadaluarsa di Jepang guys. Artinya, kalaupun pelakunya ngaku sekarang, mereka nggak bisa dipenjara. Dan The Monster with 21 Face ya menang. Mereka berhasil ngebuktiin kalau dengan kata-kata yang sedikit racun ya, mereka bisa bikin kepolisian Jepang bertekuk lutut. Dan sampai sekarang kalau lu ke Jepang dan lihat kotak permen Glico ya guys ya, ingatlah kalau pernah ada masa di mana kotak itu adalah simbol ketakutan nasional. Gambaran suasana Jepang pada saat kejadian insiden itu ya guys ya. Ini lebih detail lagi. Jadi yang pertama tuh ya, pada saat kejadian itu tuh rasa aman nasional tuh runtuh guys. Jadi ya sebelum insiden ini tuh Jepang kan dikenal super aman ya. Dan kejahatan serius tuh jarang. Jadi orang tuh percaya penuh gitu loh sama produk-produk pabrik. Tapi setelah kasus Glico ya, masyarakat tuh jadi takut buat beli makanan. Terus juga coklat dan permen jadi benda yang mencurigakan. Dan di sini anak-anak dilarang jajan bebas. Terus juga yang kedua ya, supermarket dan toko serba ada tuh mencekam. Rak Glico dan Morinaga tuh kosong. Banyak produk yang ditarik massal. Dan di situ ada label peringatannya ya. Tulisannya tuh kemungkinan beracun. Nah, di sini orang tuh baca label tuh lama banget ya, jadinya tuh pegang barang karena dia tuh ragu, terus akhirnya taruh lagi, dan di situ benar-benar suasananya tuh sunyi dan waspada. Lalu juga di sini media tuh 24 jam bikin panik kolektif.
Jadi TV dan koran tiap hari headline-nya ancaman baru. Surat misterius dari si monster dengan 21 wajah. Di sini polisi sering banget dipermalukan di media, guys. Efeknya, publik pun makin tegang dan polisi dianggap kalah cerdik. Rasa malu nasional penting banget nih guys buat di budaya Jepang ya. Lalu yang keempat, polisi Jepang pun di bawah tekanan yang ekstrim. Jadi ribuan polisi dikerahkan, pos jaga dadakan. Lalu adanya pos jaga dadakan di kota ya. Lalu penjagaan pun ketat banget di pabrik makanan. Tapi di situ pelaku benar-benar nggak pernah tertangkap. Dan ada kasus pejabat polisi bunuh diri karena tekanan. Ini bikin suasana tuh makin suram dan tragis ya. Lalu yang kelima di sini atmosfer kotanya tuh dingin, curiga, sunyi. Jadi kalau divisualkan ya, malam Osaka hujan, lampu neon redup dan di sini polisi berdiri lama di sudut jalan. Orang jalan cepat, rasa dia bisa siapa aja, mirip kayak thriller psikologis ya, bukan kriminal brutal, tapi teror mental kolektif. Nah, kenapa insiden itu jadi besar banget gitu kan? Karena nggak banyak korban jiwa, tapi merusak kepercayaan masyarakat. Pelaku pun menang secara psikologis. Sampai sekarang tuh ya, ini tuh jadi luka nasional di Jepang guys. Gitu ya, itu benar-benar mencekam banget ya. Kalau sekarang yang kita lihat kan kayak semua orang, semua pada ke Jepang gitu ya. Ya, pada saat itu ya benar-benar mencekam banget guys. Jadi di sini gue kamek ya, hati-hati sama apa yang lo makan dan lebih hati-hati lagi sama siapa yang ngawasin lo dari balik rak supermarket. Selamat malam guys. Oke guys, gitu ceritanya. Ini gue juga baru tahu ya, gila banget sih ini kejadian di tahun 80-an ya. Gue baru tahu nih ada kayak gini. Karena memang Glico itu lagi hits banget ya. Orang-orang semua foto, ternyata gila pernah ada kejadian yang luar biasa ya guys ya. Coba menurut kalian dari teori-teori yang sebelumnya yang gue bacain ya tadi ya, menurut kalian teori yang mana guys? Kira-kira ya, apakah ini konspirasi antar perusahaan gitu ya? Apakah memang benar ada orangnya ya, si monster-monster itu? Komen guys ya. Jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek, di like di komen-komen. Sampai ketemu di Kamek cerita episode berikutnya. Bye guys. Rekomendasi Kamek gak pernah salah.